konsep asesmen diagnosis berkala. Pengantar asesmen diagnosis berkala. Halo Bapak Ibu Guru, masih ingatkah Anda dengan video testimoni tantangan yang dihadapi guru selama pembelajaran jarak jauh? Jika Anda cermati, terdapat guru yang mengeluhkan bagaimana melakukan asesmen dalam kondisi seperti saat ini. Jika diberikan tes, guru khawatir siswa tidak mengerjakan dengan jujur. Jangankan belajar di rumah, secara tatap muka saja masih sering terjadi kecurangan siswa mengerjakan tes tertulis. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah Anda merasakannya? Permendikbud nomor 18 tahun 2018 menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok guru ialah menilai atau melakukan asesmen untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Dalam hal ini, guru berperan melakukan diagnosis untuk melihat perkembangan belajar siswa. Apa tujuannya? Ya, seperti yang Anda pelajari pada topik sebelumnya. Mengamati perkembangan belajar siswa diperlukan agar guru dapat dengan mudah memberi pengalaman belajar yang terarah dan berkelanjutan melalui pemberian umpan balik. Akan tetapi, merancang dan melakukan asesmen menjadi tantangan yang dikeluhkan oleh guru. Tantangan ini semakin terasa dalam kondisi pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Sebenarnya, asesmen seperti apa yang perlu dikuasai guru? Apakah asesmen dilakukan hanya di akhir pembelajaran? Pertanyaan tersebut menjadi pokok bahasan pada topik ini. Mari kita pelajari asesmen diagnosis berkala hingga selesai. Tiga kategori asesmen pembelajaran. Seperti yang Anda ketahui, asesmen dalam pembelajaran bertujuan mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Dalam hal ini, mengukur seberapa jauh kemajuan belajar siswa berarti akan mengukur kemajuan belajar guru. Mengapa demikian? Jika guru mampu mendiagnosis kebutuhan belajar siswa, apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan berarti secara langsung guru dapat merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil asesmen yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan belajar siswa. Lantas, asesmen seperti apa yang dibutuhkan guru? Apakah asesmen hanya berupa tes tertulis? Miskonsepsi yang sering terjadi, asesmen dilakukan secara terbatas dalam tes tertulis di akhir pembelajaran. Padahal, asesmen tidak hanya dilakukan di akhir materi pembelajaran. Bagaimana bisa? Kita perlu mengetahui bahwa asesmen pembelajaran dikategorikan dalam 3 jenis. Di antaranya, 1. Asesmen terhadap pembelajaran. 2. Asesmen untuk pembelajaran. 3. Asesmen sebagai pembelajaran. Bagaimana penjelasan setiap kategori asesmen tersebut? Silakan cermati infografis berikut. Apa tujuan melakukan asesmen pembelajaran? Tujuannya adalah terhadap untuk sebagai proses belajar. Era kenormalan lama, asesmen terhadap belajar, asesmen untuk belajar, asesmen sebagai belajar. Era kenormalan baru, asesmen sebagai belajar, asesmen untuk belajar, asesmen terhadap belajar. Asesmen terhadap proses belajar. Tujuan, penilaian akhir terhadap sebuah tujuan belajar. Faktor penentu, murid lainnya. Asesor kunci, guru. Asesmen untuk belajar, informasi untuk membantu guru membuat tindak lanjut. Faktor penentu, standar pihak luar atau ekspektasi tertentu. Asesor kunci, guru. Asesmen sebagai proses belajar. Tujuan, monitoring dan koreksi mandiri dalam proses belajar. Faktor penentu, capaian pribadi atau standar dari pihak luar. Asesor kunci, murid. Asesmen untuk belajar. Untuk mendapatkan informasi yang digunakan guru dan murid menentukan tujuan dan tahapan belajar. Mengukur penguasaan dan kebutuhan murid terkait capaian kurikulum. Menggunakan beragam metode memungkinkan penguasaan dan kebutuhan murid menjadi terlihat.
Fokus pada cara belajar tunggal. Menyediakan umpan balik yang deskriptif dan akurat bagi murid menjadi dasar bagi guru melakukan penyesuaian dan persoalan belajar murid. Menyediakan informasi bagi orang tua untuk memberikan dukungan belajar yang tepat. Asesmen sebagai belajar. Untuk memandu murid melakukan monitor dan refleksi terhadap proses belajarnya. Mengukur strategi belajar, cara berpikir, dan tantangan belajar murid, serta menentukan langkah belajar selanjutnya. Menggunakan beragam metode yang menggali strategi belajar dan cara berpikir. Digunakan untuk menyediakan umpan balik yang deskriptif dan akurat bagi murid. Memotivasi murid untuk fokus pada tujuan dan proses belajarnya. Membantu murid untuk memikirkan ulang strategi dan cara berpikirnya. Menjadi bahan diskusi murid dan guru untuk melakukan perbaikan belajar. Asesmen terhadap belajar. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan orang tua dan pihak lain terkait capaian kurikulum. Mengukur penguasaan dan penerapan hasil belajar oleh murid terkait capaian kurikulum. Menggunakan beragam metode yang bisa menampilkan produk dan proses belajar. Digunakan untuk menentukan level capaian belajar murid. Menyediakan bahan untuk mendiskusikan terhadap belajar murid selanjutnya. Sudah mencatat poin-poin penting dari infografis tersebut, silakan lanjut ke aktivitas berikutnya. Asesmen formatif sebagai asesmen untuk dan sebagai pembelajaran. Anda telah mempelajari bahwa asesmen pembelajaran mencangkup asesmen terhadap, untuk, dan sebagai pembelajaran. Dari ketiga asesmen tersebut, apa kata kunci yang Anda dapatkan? Bagaimana penerapan ketiga asesmen tersebut dalam pembelajaran jarak jauh? Asesmen terhadap proses belajar atau asesmen sumatif bertujuan menentukan tingkat pencapaian hasil belajar siswa yang dilakukan di akhir materi pembelajaran. Di sisi lain, asesmen untuk dan sebagai pembelajaran dikenal pula dengan asesmen formatif. Pada asesmen formatif, guru mengumpulkan informasi yang membantu guru memberi umpan balik dan tindak lanjut proses belajar. Selain membantu guru, asesmen formatif juga membantu siswa memperbaiki cara belajar dengan menentukan kembali strategi belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan cara 5M, membangun keberlanjutan yang telah Anda pelajari di topik awal. Akan tetapi, seringkali guru hanya berfokus pada asesmen sumatif yang menekankan perolehan hasil belajar siswa. Padahal, siswa lebih membutuhkan pengalaman belajar yang berorientasi pada proses, umpan balik, dan tindak lanjut pencapaian belajar, bukan hanya sekedar penugasan melalui tes dan skor nilai. Terlebih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh saat ini, asesmen formatif belum menjadi prioritas utama dibanding asesmen sumatif. Mengapa demikian? Jawaban ini dapat Anda peroleh jika memahami tujuan dan prinsip asesmen formatif. Silakan cermati infografis berikut. Anda dapat mencatat poin-poin penting yang diperoleh mengenai tujuan dan prinsip asesmen formatif. Tujuan dan prinsip asesmen formatif. 4 tujuan. Mengetahui penguasaan kompetensi siswa. Melihat capaian belajar untuk menentukan tujuan. Siswa mendapatkan umpan balik. Mengetahui tindak lanjut. 8 prinsip. Terintegrasi kegiatan. Fokus pada proses belajar murid. Siswa dapat memperbaiki diri. Bagian dari rencana pembelajaran. Mengenai tujuan dan kriteria belajar. Pelaksanaannya melibatkan siswa, kemampuan menilai diri dan orang lain, melihat pencapaian belajar siswa. Tujuan asesmen formatif. Untuk mengetahui perkembangan penguasaan siswa terhadap unit
bab kompetensi yang sedang dipelajari, untuk melihat capaian dan kemajuan belajar dalam menentukan target belajar, agar siswa memperoleh umpan balik dari guru untuk memperbaiki capaian belajarnya, untuk mengetahui dan memuat tindak lanjut bagian mana dari materi atau kompetensi yang telah atau belum dikuasai siswa. Prinsip asesmen formatif. Prinsip 1. Terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Prinsip 2. Merupakan bagian dari rencana pengajaran. Prinsip 3. Fokus pada proses belajar, termasuk motivasi, gaya, dan strategi belajar, melibatkan siswa dalam pelaksanaannya. Prinsip 5. Mengenal tujuan belajar dan kriterianya. Prinsip 6. Membantu siswa untuk memperbaiki diri. Prinsip 7. Kemampuan menilai diri dan teman. Prinsip 8. Melihat setiap pencapaian tujuan belajar. Asesmen formatif sebagai asesmen diagnosis berkala. Pada aktivitas sebelumnya, Anda telah memahami tujuan dan prinsip asesmen formatif. Apa poin penting yang Anda dapatkan? Berdasarkan tujuan dan prinsip asesmen formatif, dapat diketahui bahwa asesmen formatif merupakan penilaian yang berorientasi pada proses pembelajaran agar siswa memperoleh umpan balik dari guru untuk memperbaiki capaian belajarnya. Umpan balik dan tindak lanjut dalam asesmen formatif diperlukan agar siswa memaknai pengalaman belajar yang telah dilakukan, tidak hanya hasil belajar yang dicapai. Orientasi pada proses sebagai salah satu prinsip asesmen formatif pada pelaksanaannya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Tidak hanya dilihat dari hasil akhir saja, tetapi guru memantau perkembangan proses belajar siswa, memberi umpan balik dan tindak lanjut dari hasil yang diperoleh. Jika pada topik sebelumnya Anda telah mempelajari asesmen diagnosis awal, guru juga perlu melakukan asesmen diagnosis secara berkala. Terlebih pada pembelajaran jarak jauh, asesmen diagnosis berkala dapat digunakan untuk memetakan kemampuan belajar siswa. Jika dikaitkan dengan tujuan dan prinsip asesmen formatif, asesmen diagnosis berkala dapat pula dikatakan sebagai asesmen formatif. Mengapa demikian? Berikut terdapat infografis tujuan dan prinsip asesmen diagnosis berkala. Anda dapat membandingkan dengan tujuan dan prinsip asesmen formatif untuk mencari keterkaitan antar keduanya. Asesmen diagnosis berkala. Tujuan asesmen diagnosis berkala untuk memetakan kemampuan siswa di kelas secara cepat, untuk mengetahui siapa saja yang paham, siapa saja yang agak paham, dan siapa saja yang belum paham. Prinsip asesmen diagnosis berkala dilaksanakan secara rutin pada awal akhir waktu lain saat proses pembelajaran, mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik pembelajaran, menentukan tindak lanjut melalui penyesuaian materi pelajaran dengan kemampuan siswa. Langkah-langkah merancang asesmen diagnosis berkala. Bagaimana Bapak Ibu? Apa Anda sudah memahami mengapa asesmen formatif dapat pula dikatakan sebagai asesmen diagnosis berkala? Sebagaimana yang Anda ketahui, kemampuan dan kompetensi siswa dalam menguasai suatu materi berbeda-beda. Setiap siswa memiliki keunikan yang menjadi identitas pada dirinya. Ada siswa tertentu yang cepat menguasai suatu topik pembelajaran, tapi belum tentu menguasai pada topik yang lain. Maka dari itu, asesmen diagnosis berkala diperlukan guna memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat. Dalam hal ini, asesmen diagnosis berkala dapat digunakan untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, siapa saja yang agak paham, dan siapa saja yang belum paham. Dengan demikian, Anda dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa, terutama pada kondisi pembelajaran jarak jauh saat ini.
Penting bagi guru untuk melakukan asesmen diagnosis berkala agar kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi walaupun dilakukan secara jarak jauh. Lantas, bagaimana merancang asesmen diagnosis berkala? Asesmen diagnosis berkala dapat dirancang melalui 3 tahapan. 1. Persiapan. 2. Pelaksanaan. 3. Tindak lanjut. Bagaimana penjelasan setiap tahapnya? Silakan pelajari infografis berikut dan cermati setiap tahap yang dipaparkan. Kemudian Anda dapat memulai untuk merancang asesmen diagnosis berkala sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Langkah-langkah merancang asesmen diagnosis berkala. 3 langkah merancang asesmen diagnosis berkala. 1. Persiapan. 2. Pelaksanaan. 3. Tindak lanjut. Tahap persiapan. Pengumpulan informasi mengenai tujuan belajar sesuai KI dan KD yang telah dipilih untuk pembelajaran jarak jauh. 2. Indikator penguasaan kompetensi. Menentukan teknik asesmen apa yang akan dilakukan. Observasi, tanya jawab, kuis, penilaian diri, catatan anekdot. Catatan penting. Penentuan teknik asesmen sesuai dengan ranah kompetensi yang ingin dicapai, bervariasi dan menyenangkan bagi siswa. Pelaksanaan. Pengolahan data atau informasi yang telah terkumpul. Menetapkan skor berdasarkan pedoman penskoran mencakup aspek apa saja yang perlu dicapai siswa. Interpretasi data memahami capaian kompetensi yang diharapkan dari penilaian. Membuat kesimpulan yang mencakup hasil pemetaan siswa pada penguasaan materi. Tindak lanjut. Pemberian umpan balik atas hasil interpretasi. Umpan balik terutama terkait proses PJJ yang efektif dan kurang efektif bagi siswa dan orang tua. Pemberian tindak lanjut, intervensi. Memberikan solusi dan tindak lanjut pada capaian penguasaan materi oleh siswa. Refleksi bersama atas tindak lanjut yang dilakukan. Dari 3 langkah asesmen diagnosis berkala tersebut, refleksi tindak lanjut yang dilakukan guru menjadi langkah akhir yang tidak boleh diabaikan. Jadi, sudahkah Anda melakukannya? Dengan terbiasanya siswa menjalani proses asesmen formatif sebagai asesmen diagnosis berkala, siswa akan lebih fokus dan mempunyai rasa memiliki terhadap proses belajarnya sendiri. Terbiasa melihat kualitas pekerjaan melalui umpan balik dan memperbaiki kekurangan dirinya. Siswa tidak akan lagi berfokus pada capaian nilai saja, yang cenderung mendorong mereka menggunakan berbagai cara, bahkan cara yang tidak jujur. Anda dapat mempelajari lebih lanjut penerapan asesmen diagnosis berkala pada sumber belajar berikut. Kuis konsep asesmen diagnosis berkala. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada kesulitan merancang asesmen diagnosis berkala? Setelah Anda selesai merancang asesmen diagnosis berkala, Bapak Ibu dapat mengukur sejauh mana pemahaman selama mempelajari topik ini. Berikut terdapat kuis dengan soal terkait materi yang telah dipelajari. Silakan memilih satu jawaban yang menurut Anda paling sesuai. Jika Bapak Ibu merasa kurang puas dengan hasil kuis yang diperoleh, Anda dapat menjawab kuis ulang dan melihat kembali materi-materi yang sudah Anda pelajari untuk memastikan pemahaman Anda. Anda dapat menyelesaikan kuis setelah pencapaian Anda mencapai 70%.